Kalau kemarin kita belajar noun, kata benda, sekarang kita belajar pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan noun atau kata benda dalam kalimat. Makanya kan di sini masih ada unsur noun-nya nih. Tapi ditambahin pronoun. Jadi pronoun itu fungsinya adalah menggantikan noun. Nah, ini lebih jelasnya. Hari ini kita belajar ini semua. Pronoun, kata ganti dalam bahasa Inggris, itu terdiri dari pronoun subject, berarti kata ganti yang menggantikan posisi noun di subjek, kemudian pronoun object, pronoun possessive adjective, kepemilikan, tapi kepemilikannya ini bentuknya adjektif, jadi harus ada teman. Pronoun possessive doang, maksudnya ini kepemilikan, tapi dia bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir, pronoun reflexive. Reflexive berarti reflektif, mencerminkan sesuatu. Gitu. Nah, objek ini terbagi jadi dua. Objek verb sama objek preposisi. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi pronoun itu dalam bahasa Inggris? Sama kok fungsinya sebagai kenapa kok ada kata ganti biar lebih efektif dan tidak terjadi pengulangan. Misalnya di cerita ataupun satu paragraf kayak gitu. Kalau misalnya kita menceritakan seseorang, kan kita mesti nggak selalu pakai nama dia. Misalnya nyeritain tentang Ana. Ana adalah teman dekatku. Ana hobinya ini. Ana, anak-anak terus kan nggak mungkin. Tapi mesti harus diganti biar lebih bervariasi, nggak membosankan. Itu. Jadi adalah kata ganti. Bedanya sama bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia mau ditaruh di subjek ataupun objek, kata gantinya mesti sama. Mereka ditaruh di subjek tetap mereka. Objek ya tetap mereka juga. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata ganti pronoun ini akan berbeda bergantung sama posisi dia tuh sebagai apa. Subjek kah atau objek kah atau kepemilikan dan lain-lain itu tadi. Sekarang kita masuk ke yang subject and object pronoun dulu. Nih. Kalau kata ganti subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, we, she, he, it. I itu adalah saya. Nah, kalau you itu bisa tunggal, bisa jamak. Kalau tunggal berarti maksudnya adalah kamu doang, satu orang nih nunjuk kamu. Tapi kalau yang jamak, kamunya banyak, berarti maksudnya adalah kalian. Tuh, jadi bisa tunggal, bisa jamak. You itu. Kemudian kalau they, nah they ini artinya mereka. Kata ganti they ini bisa untuk orang, misalnya nih Andi, Hani, dan Yani, berarti 3 orang dijadikan kata ganti jadi they mereka. Bisa juga buat benda, kayak misalnya kita mau menyebutkan buku-buku itu, nah itu juga bisa pakai they. Itu jadi they bisa menggantikan orang, bisa juga menggantikan benda ataupun hewan. Next ada we, kami. Kalau kami itu mesti unsurnya ada sayanya, saya dan orang lain. Gitu. Ini bedanya they sama we. Kalau they kan pure orang lain semua. Tapi kalau we mesti ada saya dan orang lain. Tuh. Kemudian kalau she buat perempuan, dia orang ketiga. He, dia, tapi buat cowok. Satu orang doang nih. Kemudian it, dia, tapi
buat bukan orang, benda ataupun hewan. Atau hewan. Tuh, ini kalau posisinya sebagai subject pronoun. I, you, they, we, she, he, it. Tapi kalau sebagai object pronoun, ya beda lagi. I jadi me. You, kalau you tetap you. They jadi them. We, us. She jadi her. He, him. It tetap it. Jadi yang tetap ada you sama it. Yang lainnya berubah. Nah, contohnya. Hani visits her grandmother in Jogja. She wants to see her on holiday. Nah, di sini di kalimat kedua itu sudah menggunakan kata ganti. Ada she sama ada her. Kalau she berarti dia sebagai subjek kan memang di sini. She menggantikan si siapa di sini? Hani kan? Hani mengunjungi neneknya di Jogja. Dia ingin melihat neneknya waktu liburan gitu. Ingin melihat dia. Nah, dia yang kedua ini posisinya sebagai objek kan, makanya pakai her dan merujuk ke her grandmother. Gitu. And then next, contoh berikutnya. Rina, Indah, and I do homework in my house. We do math and English assignments. Di kalimat kedua ada pronoun lagi nih. Pronounnya adalah we. Menggantikan Rina, Indah, and I. Nih, kalau bahasa Inggris, I-nya tuh selalu di belakang. Kalau kita kan selalu mendahulukan aku, Rina, dan Indah, kayak gitu kan. Jadi akunya kalau bahasa Indonesia seringnya di depan. Tapi kalau bahasa Inggris, aku selalu di belakang. Jadi orang lain dulu, baru deh and I. Baru deh and I. I-nya di belakang sendiri. Tuh. Nah, kenapa kok di sini pakai we, bukan us do math? Ya, karena posisinya sebagai subjek kan. So, harus pakai we. Kalau us, dia adalah object pronoun. Next, Anggi, Rudy, and Ferry will climb Kelut Mountain. They want to enjoy the scenery of it. Nah, di kalimat kedua ada dua pronoun nih. Pronoun yang pertama adalah they, mereka, menggantikan si Anggi, Rudy, and Ferry. Sedangkan yang it ini menggantikan apa? Mereka ingin menikmati pemandangannya. Nyanya tuh nyanya siapa maksudnya? Kelut Mountain. Nah, it di sini sebenarnya subject pronoun atau object pronoun. Oh, ternyata dia masuk ke yang object pronoun. Kenapa kok bisa tahu itu object pronoun? Karena sebelumnya ada of preposisi. Ingat, setelah preposisi itu adalah objek preposisi gitu. So, setelah preposisi ya pakai yang object pronoun it. Emang kebetulan it ini sama ya, dua-duanya subjek sama objeknya sama it. Tuh. The last one, contoh terakhir. My friends are very kind. They always stay with me when I need them. Nah, ini ada banyak nih. 1, 2, 3, 4. Kenapa di sini pakai they? Karena kan dia subjek ya posisinya. Otomatis pakainya they bukan them. Merujuk ke siapa they ini? Oh, ternyata ke my friends. Ada S-nya, berarti kan temennya banyak ya. So, tepat di sini pakai they. Kalau nggak ada S-nya, nah itu baru bisa she, bisa he.
Karena kan tunggal ya kalau nggak ada S-nya. They always stay with me. Kenapa bukan with I, tapi kok with me? Karena with itu masuk ke golongan preposisi. Setelah preposisi, objek preposisi, so pakainya ya objek pronoun me. When I need them, I-nya subjek. Kemudian need-nya verb. Setelah need berarti objek ya, objek verb. So digunakanlah them, bukan they. Gitu. Itu bedanya subjek sama objek pronoun. Nah, next. Coba ini ada 2 soal nih. Kalian pertama analisis dulu. Linda itu posisinya dia sebagai apa? Subjek, verb, apa objek, dan lain-lain. Coba untuk yang atas ini, Syafa coba dianalisis dulu. Baru habis itu kamu ganti pakai pronoun. Linda kan perempuan. Subjek. Yap. She. Yap. Subject, she. And then, kalau gives itu apa? Gives verb. Verb. Sebentar ya. Adekku pulang. Sebentar ya. Iklan dulu. Ya. Objek. Objek. Itu preposisi. Kalian. Rian tuh objek. Preposisi. Oh iya. Oke. Next. Verb. And then Verb. the book tuh apa? Objek. Sip. Terus kata gantinya apa dong? It. Sip. Gimana? Bener. It. And then itu preposisi. sip. And then Objek. 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 Objek preposisi ya. So kata gantinya apa? His. Ayo lo, kamu lupa. His apa him? Oh ya, him. Oh iya. Iya. Him. Oke, sip. Nah, yang kedua. O3. Subjek. Sip. Kata gantinya? We. Oke. We. Next, meet apa meet? Verb. Yep. And then Doni, Bimo, and Vio. Objek. Objek verb ya. Terus kata gantinya? Them. Sip. Iya. Iya benar. And then in, apa itu in? Preposisi. Ya. Dan? Objek. So, pronoun-nya apa pronoun-nya? KFC. Berarti dia orang apa benda? It. It. Ayo. Masuknya ke yang it. It.
Kalau orang baru deh, KFC itu kan benda kan di toko gitulah pokoknya. Restoran. Jadi masuknya ke golongan yang it gitu. Sampai sini ada pertanyaan? No ya. Oke, next. Ini udah paham berarti. Nah, sekarang ini possessive adjective and possessive pronoun. Yang satunya pakai adjective, yang satunya enggak. Bedanya gimana? Yang pakai adjective itu harus ditemenin. Sama siapa? Sama kata benda. Soalnya adjective itu dia nggak bisa sendirian di sini, di pronoun ini. Karena harus menjelaskan kepemilikannya siapa, milik apa, kayak gitu. Sedangkan kalau yang possessive pronoun itu sudah menjelaskan bendanya apa. Karena di konteks udah ada gitu. Jadi nggak perlu tahu bendanya tuh apa, enggak. Nah, ini kalau possessive adjective ada my, your, their, our, her, his, and its. Terus jangan lupa mereka nggak boleh sendirian, harus diikutin noun. Misalnya, my book, bukuku. Your book, bukumu. Their book, buku mereka. Our book, buku kami. Her book, buku dia, perempuan. His book, buku dia, laki-laki. Its book, buku dia, hewan misalnya. Tuh. Ini kalau yang possessive adjective. Kalau yang possessive pronoun biasa yang dia bisa berdiri sendiri. Mine, milikku. Yours, milikmu. Theirs, milik mereka. Ours, milik kita. Hers, milik dia perempuan. His, milik dia laki-laki. Nah ini his-nya sama-sama his ya, cuma bedanya yang satu harus ditemenin, yang satu bisa berdiri sendiri. Kalau it's possessive adjective, itu kalau Miss baca, dia nggak punya bentuk possessive pronoun, hanya punya yang adjective-nya doang. Tuh. Nah sekarang masuk ke contoh. Misalnya nih, ada 2 kalimat, mau dijadikan 1 kalimat, biar lebih efektif. 2 kalimat, my bag is red. Her bag is black. Tasku warnanya merah. Tasnya dia warnanya hitam. Mau dijadiin 1 biar efektif gimana? Bisa pakai gabungan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Karena di situ konteksnya sama-sama lagi ngomongin bag, tas. Jadinya gimana? Kayak gini. My bag is red and hers is black. Gitu. Tasku warnanya merah dan punya dia, milik dia, maksudnya punya dia itu apa? Tasnya dia gitu. Karena di sini udah ada konteks ngomongin tas gitu. Jadi tanpa di sini dijelasin her bag, kamu udah tahu hers punya dia ya maksudnya tasnya dia itu. Gitu. Tasnya dia warnanya hitam. Pun juga kayak contoh kalimat selanjutnya ini. Their school gets the golden medal while ours gets the silver medal. Sekolah mereka dapat medali emas. Sedangkan punya kami, di sini maksudnya punya kami, itu ya sekolah kami. Berarti sedangkan sekolah kami dapat medali perak. Gitu. Jadi ours di sini itu sama aja kayak our school. The last one. After I read my poem in front of the audience, Gio reads his.
Setelah aku membaca puisiku di depan penonton, Gio membaca punyanya. Punyanya di sini maksudnya apa? Ya puisinya. Karena konteks sebelumnya itu udah ada puisi. Gitu kan? Tuh, jadi kalau misalnya udah ada konteks sebelumnya, kalian bisa pakai yang possessive pronoun ini, yang berdiri sendiri. Gitu. Ya, so far, any question terkait possessive adjective sama possessive pronoun? No? Miss, Ya? apa namanya? Kalau misalkan it's tuh jarang dipakai gak? Apa sering? Soalnya aku kadang suka ketuker gitu. Gak tahu it sama it yang ada atas it is itu. Yang ada koma di atas itu kadang suka ketuker. Bergantung konteks sih. Kalau misalnya lagi ngomongin hewan, biasanya kan kalau kepemilikan gitu lebih ke hewan ya daripada benda. Berarti itu pakainya it's yang nggak pakai atas. Jadi sesuai konteks sih. Jarang enggaknya itu ya sering kalau lagi bahas tentang hewan gitu ya. Kalau artikelnya itu tentang hewan kayak gitu ya sering. Tapi kalau misalnya yang sering kita jumpai itu kan jarang ya. Yang sering kita jumpai kan lebih ke orang. Tuh. Jadi bergantung lagi bahasnya apa sih. Pokoknya penandanya itu petik atas gitu aja. Kalau misalnya nih, it's my cat. The cat loves eating fish misalnya. Its fur is so soft. Nah, misalnya gini. It's my cat. Itu, ini, it is my cat kan dari singkatan. It is my cat. Ada petik atasnya soalnya. Jadi singkatan dari it is my cat. The cat loves eating fish. It's fur. Nah, di sini kan nggak ada petik atasnya ya. So, kalau nggak ada petik atasnya, kemudian diikuti dengan kata benda, otomatis meaningnya ini adalah apa? Ya, kepemilikan. Bulunya sangat lembut gitu. It's fur. It's ini adalah possessive adjective. So, karena possessive adjective mesti dia harus ditemani sama noun. It's fur. Bulunya sangat halus. Gitu. Jadi dia ini sebagai subjek. Satu kesatuan subjek. Tapi kalau it's di yang pertama ini, dia itu subjek sekaligus ada verbnya juga. Yang di situ verbnya maksudnya verb yang be, to be. It is. Gitu. Jadi biar nggak ketipu, kamu harus lihat tandanya. Ada petik atasnya apa enggak. Gitu sih. Oke. Oke. Terus kalau misalnya speaking kan nggak kelihatan ya antara it's yang ada petik atasnya apa enggak. Nah kalau speaking kamu lihat konteksnya. Dia tuh lagi ngomonginnya apa. Kalau setelah it's itu adalah kata benda, berarti kemungkinan dia lagi ngomongin yang kepemilikan. Kelihatan kok kalau speaking tuh konteksnya tuh jelas. Gitu. Jadi insya Allah nggak bakal ketuker. Oke? Ada lagi? Thanks. Oke, you're welcome.